Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkatimu, teman-teman yang sedang menjalin satu hubungan ataupun berpacaran. Yaitu 7 ciri pacar yang merugikan. Saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya peka, supaya tajam dalam menilai pacarmu dan tegas mengambil sebuah keputusan apabila kamu dapati pacarmu hanya merugikan kamunya. Ya, so berikut ini 7 ciri pacar yang merugikan. Yang pertama, pacar yang pembohong. Artinya suka membohongimu. Hal besar dia berbohong, hal kecil dia berbohong, sampai hal yang tidak penting pun dia sering banget berbohong. Dan kamu sendiri sebagai pacarnya udah gak respect lagi sama dia, udah gak percaya lagi sama dia, karena suka berbohong. Dan saya beritahu, tidak ada masa depan yang baik di dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Jadi kalau kamu terus-menerus menjalani hubungan dengan pacarmu yang suka membohongimu, maka percayalah, kamu hanya akan buang-buang waktu, kamu hanya akan dirugikan. So, tegas bilang ke dia, kalau kamu terus-menerus begini, suka membohongiku, maka saya akan bersikap tegas. Sekali lagi kamu masih membohongi saya akan ambil keputusan. Bila perlu, hubungan ini diakhiri. Ngapain kamu buang-buang waktu dengan orang yang suka membohongimu? Ngapain? Kamu hanya akan dirugikan. So, itu yang pertama. Yang kedua, tidak jelas arah hubungan kalian. Kalau mungkin 1 tahun kalian baru pacaran, is okay, masih bisa dikompromi lah. Kenal keluarganya, kenal karakternya, masih proses pengenalan, masih is okay. Tapi kalau kemudian sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan saya pernah konseling orang berpacaran 10 tahun, tapi gak jelas arah hubungannya. Dan parahnya, mereka putus di tengah jalan. Bisa bayangkan 10 tahun terbuang begitu saja. Jadi hubungan yang tidak jelas arahnya adalah hubungan yang akan merugikan kamunya. Jadi tujuan dari pacaran adalah menikah. Kalau tidak siap menikah, maka sebenarnya nggak siap berpacaran. Nah, pertanyaan saya begini, udah berapa lama kalian pacaran? Kapan kalian akan menikah? Bagaimana persiapannya? Itu penting banget. Itu yang kedua, tidak jelas arah hubungan. Yang ketiga, ciri pacar yang merugikan. Maka yang ketiga adalah pacarmu, dia bersikap misterius ke kamu. Datang dan pergi seenaknya. Tiba-tiba datang, muncul entah dari mana. Kamu gak tahu dari mana dia datang. Habis gitu menghilang, pergi, gak tahu kamu pergi kemana, sama siapa. Datang, pergi, kamu gak tahu. Udah kayak jalangkung aja, datang, tak dijemput, pergi, tak diantar. Itu yang aneh bagi saya. Belum lagi yang saya bilang misterius adalah kamu gak tahu di mana rumahnya, kamu gak tahu apa aktivitasnya, kamu gak tahu siapa keluarganya, kamu gak tahu apa-apa tentang dia. Sangat-sangat misterius. Kalau kamu menghubungi dia, susah minta ampun. Kamu ngechat, kamu telepon, susah minta ampun. Tapi kalau dia hubungi kamu, gampang banget. Ini yang merugikan. Jadi pesan saya, kalau kamu punya pacar model begini, ya kamu tegasin. Kalau dia nggak berubah, ya kamu akhirin. Ngapain kamu habiskan waktu dengan orang-orang yang nggak jelas?
Ya, hanya buang-buang waktu ngapain. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, berusaha merusak kesucianmu. Jadi pacarmu ini berusaha memberikan janji-janji, rayuan manis, kata-kata gombal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tubuhmu. Tujuannya adalah supaya tidur dengan kamu. Hati-hati, orang seperti ini buaya darat. Begitu itu didapat, begitu kamu dirusak, I'm sorry to say, di matanya kamu jadi rendah, di matanya kamu jadi gampangan. Untuk itu, jangan pernah biarkan dirimu disentuh. Jangan pernah biarkan. Jangan pernah biarkan dirimu di chat, di telepon, video call, mengarah ke hal-hal demikian. Kamu harus tegas. Dan saya beritahu nih, kesucianmu lebih penting dari pacarmu. Mendingan kamu putus sama pacarmu daripada kamu kehilangan kesucianmu. Apa yang harus dilakukan? Tegas ke dia. Bilang ke dia, sekali lagi kamu berusaha berupaya untuk menyentuhku, merabaku, maka detik itu juga berakhir hubungan kita. Sekali lagi kamu ngechat hal yang aneh-aneh, telepon membahas yang aneh-aneh, video call minta yang aneh-aneh, maka detik itu juga putus. Jadi Anda harus tegas supaya engkau tidak dirugikan. Ingat, saya beritahu, cinta itu realistis. Bisa diukur, ada ukurannya. Yang benar-benar cinta akan menjaga kesucianmu, akan menjaga kehormatanmu. Itu yang benar-benar cinta. So, itu yang keempat. Berusaha merusak kesucianmu. Nah, kemudian yang kelima, ciri pacar yang merugikan. Bersikap kasar dan merendahkanmu. Saya beritahu nih, mau sebesar apapun kesalahanmu, tidak dibenarkan pacarmu kemudian kasar kepadamu. Apalagi sempat main tangan, apalagi memaki-maki kamu seperti gak ada harganya. Gak dibenarkan. Secara hukum saja orang itu bisa terkurung, orang itu bisa terkena pidana. Jadi jangan engkau mau dikasarin. Jadi kalau dia masih kasar ke kamu, masih suka merendahkanmu, kamu tegas. Bilang ke dia, sekali lagi kamu kasar ke saya, sekali lagi kamu merendahkan saya, detik itu juga hubungan kita diakhiri. Supaya dia tahu bahwa kamu bukan orang sembarangan. Supaya dia tahu cara menghargaimu. Ya, jangan mau kamu dipermainkan sesuka hatinya. Ya, tegas. Itu yang kelima. Yang keenam, ciri pacar yang merugikan. Pacar yang pemalas. Sudah pemalas, banyak alasan. Dia bilang susah melamar kerja, susah ke kantor ini, susah ke perusahaan ini. Emang kerjaan cuma di kantor? Nunggu panggilan kan bisa kerja yang lain. Nunggu memasukkan surat lamaran kan bisa yang lain. Jangan cari-cari alasan untuk kemudian kompromi dengan rasa malas. Hati-hati loh. Orang rajin diberkati Tuhan. Pemalas jangan harap diberkati Tuhan. Jadi kamu hanya akan dirugikan kalau kamu punya pacar pemalas dan banyak alasan. Ya, itu yang keenam. Yang terakhir, ciri pacar yang merugikan. Maka yang terakhir adalah pacar yang suka tebar-tebar pesona. PDKT ke sana, PDKT ke sini, ngechat ke sana di sosial media, ngechat lagi ke sini dengan sosial media. Dia PDKT ke yang lain selain kamu. Bagi saya, perselingkuhan bukan sekedar pacar kita pacaran dengan orang lain. Ya, itu memang selingkuh. Tapi bagi saya selingkuh yang lain adalah pacarmu membagi hatinya ke orang lain dengan cara
dia terpesona ke yang lain. Ini juga selingkuh. Jadi daripada kamu dirugikan terus-menerus, kamu tegas. Dan saya berharap 7 ciri ini membantu teman-teman muda supaya engkau tajam menilai pacarmu. Pesan saya, jadilah pribadi yang tegas. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.